Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di sebuah kampung yang sunyi dan damai di tanah Papua, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menantikan buah hati. Mereka menjalani hidup sederhana dengan bercocok tanam dan berburu hasil hutan. Meskipun hidup mereka tak mewah, cinta dan kasih sayang di antara keduanya sangat besar. Namun, di balik senyum mereka setiap hari, tersimpan harapan yang belum juga terwujud. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan, siang dan malam, agar diberi anak yang bisa menemani hari tua. Pasangan itu tak pernah menyerah, walaupun tahun demi tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran seorang anak. Mereka percaya bahwa Tuhan memiliki waktu terbaik untuk menjawab doa mereka. Dalam setiap doa mereka, selalu terucap permohonan dengan hati tulus dan penuh keikhlasan. Mereka memohon bukan hanya untuk kebahagiaan diri, tetapi juga agar bisa merawat dan membesarkan anak sebagai bentuk rasa syukur. Di saat sunyi malam, mereka saling menguatkan, berharap suatu hari keajaiban datang. Suatu hari, angin mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, pertanda musim hujan akan segera tiba. Pasangan itu pun memutuskan untuk pergi ke hutan, mencari kayu bakar sebelum hujan mengguyur bumi. Kayu basah akan sulit dinyalakan, sementara mereka butuh banyak kayu untuk bertahan selama musim hujan. Dengan membawa parang dan keranjang, mereka berjalan menyusuri hutan yang rimbun, penuh suara burung dan gemerisik daun. Meski tubuh sudah tak muda lagi, semangat mereka tetap kuat demi persiapan musim yang panjang. Hari itu, mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin kayu kering dari balik semak dan pohon tumbang. Namun, tak seperti biasanya, hutan terasa lebih sepi dan sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Mereka bekerja hingga matahari condong ke barat, namun hasil yang mereka dapatkan masih jauh dari cukup. Keranjang hanya terisi setengah, dan kaki mereka mulai lelah melangkah. Mereka akhirnya sepakat untuk beristirahat sejenak di tepi sungai yang mengalir tenang. Sungai Waikeo, demikian nama sungai tempat mereka duduk melepas lelah. Airnya jernih dan dingin, mengalir perlahan di antara bebatuan hitam yang licin. Sambil mencuci tangan dan membasuh wajah, mereka menikmati sejuknya suasana sore. Tak lama, mata sang suami tertarik oleh sesuatu di seberang sungai, sebuah lubang besar tampak samar di antara semak belukar. Rasa penasaran mendorongnya untuk menyeberang dan melihat lebih dekat apa yang ada di dalam lubang tersebut. Langkah sang suami terasa berat karena rasa ingin tahu bercampur sedikit takut. Namun, dorongan hati lebih kuat, dan ia pun menuruni tebing kecil menuju lubang yang misterius. Sesampainya di sana, ia terkesiap mendapati 6 butir telur besar yang tersusun rapi di dasar lubang. Telur-telur itu tidak seperti telur ayam atau burung yang pernah ia lihat. Ukurannya sebesar tempayan kecil, berwarna pucat dengan gurat-gurat kemasan yang berkilau saat terkena cahaya. Ia segera memanggil istrinya untuk melihat penemuan aneh tersebut. Sang istri datang tergopoh-gopoh dan terkejut melihat telur-telur itu. Mereka berdiri terpaku cukup lama, tak yakin harus berbuat apa terhadap benda aneh tersebut. Namun akhirnya mereka sepakat untuk membawa telur-telur itu pulang ke rumah. Mereka membayangkan mungkin itu telur hewan langka yang bisa menjadi sumber makanan, atau sesuatu yang bisa mereka jaga untuk keperluan di masa depan. Dengan hati-hati, mereka membungkus dan mengangkutnya pulang lewat jalan setapak yang sempit dan licin. Sesampainya di rumah, telur-telur itu mereka letakkan dengan hati-hati di sudut dapur, di tempat yang hangat dan aman dari gangguan binatang.
Mereka memutuskan untuk tidak langsung memecahkannya, melainkan menunggu waktu yang tepat. Malam itu mereka tidur dengan perasaan aneh, campuran antara senang, penasaran, dan bingung. Tak henti mereka membicarakan telur-telur itu sebelum akhirnya tertidur. Tanpa mereka sadari, malam itu langit tampak berbeda, bintang-bintang seolah lebih terang dari biasanya. Pagi hari berikutnya, kejutan besar menyambut mereka. Dari sudut dapur terdengar suara retakan, lalu cahaya lembut muncul dari balik anyaman tikar tempat telur-telur itu disimpan. Dengan penuh rasa takut dan penasaran, mereka mendekati sumber suara. Ternyata satu persatu telur itu mulai retak, dan yang keluar bukanlah anak ayam atau burung, melainkan bayi manusia. Mereka terpana melihat 5 anak kecil yang tampak sehat dan bersinar lembut, dibungkus oleh kain putih bersih seolah baru turun dari kayangan. Mereka saling berpandangan, tak tahu harus menangis atau tertawa. Di tengah keheranan dan keharuan, mereka menyadari bahwa ini adalah jawaban dari doa panjang mereka. Dari 6 telur, 5 menjadi anak-anak manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. 1 telur yang tersisa tidak menetas, melainkan mengeras menjadi batu yang indah. Mereka menerima semua ini dengan ikhlas, lalu mengangkat kelima anak itu sebagai anak kandung sendiri dan memberi nama sesuai ilham yang datang malam itu. Anak laki-laki tertua diberi nama War, disusul Betani, Dohar, dan Muhammad, sementara anak perempuan satu-satunya mereka beri nama Pintole. Nama-nama itu dipercaya datang dari mimpi sang ibu malam sebelumnya, seolah dibisikkan oleh leluhur. Anak-anak ini tumbuh dengan cepat dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun semuanya sopan dan rajin. Tidak ada tangisan rewel atau keluhan dari mereka, hanya senyum tulus dan semangat belajar. Kedua orang tua itu merasa hidup mereka kini lengkap dan lebih bermakna dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu dan kelima anak itu tumbuh menjadi remaja yang gagah dan cantik. Mereka tak hanya cerdas dan bijaksana, tapi juga rajin membantu orang tua mereka bekerja. Setiap pagi, mereka bangun lebih awal untuk membersihkan halaman, menimba air, dan mengurus ladang. Mereka tak pernah mengeluh meski harus berjalan jauh atau mengangkat beban berat. Warga kampung mulai memperhatikan betapa luar biasa anak-anak itu dan rasa kagum pun tumbuh dari hati masyarakat. Anak-anak itu tak hanya membantu keluarga, tapi juga ringan tangan menolong tetangga yang kesusahan. Ketika ada rumah rusak karena hujan deras, mereka ikut membetulkan tanpa diminta. Bila ada orang tua yang sakit, mereka menyiapkan air panas atau mengantarkan makanan. Mereka menjadi teladan bagi anak-anak lain di kampung dan menebarkan aura positif di sekeliling mereka. Sang ayah dan ibu pun tak henti bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang diberikan. Semakin dewasa, kecerdasan dan semangat anak-anak itu makin bersinar. Mereka mulai mengelola lahan pertanian sendiri, dan hasilnya luar biasa subur. Tanaman padi, jagung, dan umbi-umbian tumbuh lebat dan sehat, bahkan melampaui hasil para petani dewasa. Tak lama kemudian, hasil kerja mereka mulai tersebar ke 4 pulau besar di sekitar Teluk Kabui. Lahan-lahan kosong mulai digarap, dan masyarakat pun menikmati kemakmuran berkat kerja keras mereka. War dikenal sebagai pemimpin alami, ia selalu mengutamakan kebersamaan dan adil terhadap semua saudara. Betani lebih pendiam tapi sangat tekun, terutama dalam menanam dan merawat tanaman. Dohar adalah penjelajah sejati, ia senang meneliti tanah dan memetakan daerah-daerah baru yang subur. Muhammad dikenal religius dan bijak, ia sering menenangkan saudara-saudaranya jika ada perselisihan. Sementara Pintole, satu-satunya perempuan, tumbuh cantik, penuh kasih, dan punya hati selembut embun pagi. Pintole memiliki kedekatan batin yang kuat dengan alam. Ia suka berjalan di tepi hutan, berbicara dengan burung-burung, dan merawat bunga di halaman rumah. Semua orang di kampung menyayanginya karena ia tidak hanya cantik wajah,
tetapi juga cantik hati. Banyak pemuda terpikat pada Pintole, tapi sang ayah sangat selektif dalam menjaga putrinya. Ia berharap Pintole kelak mendapatkan pasangan yang pantas dan bisa menjaga nama baik keluarga. Namun, takdir berkata lain. Pintole jatuh hati pada seorang pemuda asing yang datang ke kampung membawa cerita petualangan dari seberang lautan. Pemuda itu memiliki pesona berbeda, pandai bicara, dan mampu membuat Pintole tersenyum. Ketika keluarga mengetahui hal ini, sang ayah merasa keberatan karena si pemuda tak memiliki latar belakang yang jelas. Ia khawatir kebahagiaan yang dibangun selama ini bisa hancur karena keputusan tergesa-gesa. Pintole berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Namun, ayah dan ibunya tetap tidak merestui hubungan mereka. War dan ketiga saudara laki-lakinya juga bersikap dingin pada pemuda tersebut. Suasana rumah yang dahulu hangat perlahan berubah menjadi dingin karena konflik ini. Pintole tertekan, tapi hatinya sudah memilih, dan ia tak ingin membohongi perasaannya. Akhirnya, dengan berat hati, Pintole memilih pergi bersama pemuda pilihannya. Ia menaiki cangkang kerang besar yang ditemukan di tepi pantai, lalu berlayar bersama sang kekasih. Perahu aneh itu seperti hidup, membawanya jauh dari rumah, melintasi ombak dan pulau-pulau. Ia tiba di Pulau Numor, sebuah tempat sunyi yang kemudian ia jadikan tempat tinggal bersama sang kekasih. Meski hidup sederhana, Pintole merasa damai karena bersama orang yang dicintainya. Kepindahan Pintole menyisakan luka di hati keluarganya. Sang ayah kecewa namun berusaha merelakan, sementara sang ibu kerap menangis diam-diam di dapur. War dan saudara-saudaranya memilih untuk tetap menjaga kehormatan keluarga dengan bekerja lebih giat. Mereka ingin membuktikan bahwa keluarga mereka tetap kuat walau kehilangan satu bagian penting. Masyarakat desa menghormati keputusan keluarga itu dan tetap bersimpati pada mereka. Tahun demi tahun berlalu, dan sang ayah semakin menua. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun semangatnya untuk melihat anak-anaknya berhasil tak pernah padam. Ia merasa sudah waktunya mewariskan sesuatu yang berarti sebelum ajal menjemput. Maka ia memanggil keempat putranya dan menyampaikan pesan penting. Ia ingin memberikan warisan dalam bentuk tanah yang telah lama ia jaga dengan penuh cinta. War, Betani, Dohar, dan Muhammad mendengarkan dengan penuh hormat saat sang ayah mulai menjelaskan. Ia menyebutkan bahwa masing-masing anak akan mendapat satu pulau, tempat mereka bisa hidup, membangun, dan menjaga tanah warisan keluarga. War diberikan Pulau Waigeo, pulau yang paling besar dan penuh sumber daya. Betani diberi Pulau Salawati, pulau subur dengan hutan yang lebat. Dohar menerima Pulau Lilinta, yang dikenal akan lahan pertaniannya yang luas. Sementara Muhammad, anak paling bijak, diberi Pulau Waiga, tempat yang tenang dengan masyarakat yang ramah. Sang ayah menatap keempat anaknya dan berkata bahwa tanah adalah titipan Tuhan, dan mereka harus menjaganya seperti menjaga keluarga. Mereka tidak hanya menerima warisan, tapi juga amanah untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Keempat anak itu berlutut dan mencium tangan ayah mereka sebagai tanda terima kasih dan janji setia. Setelah warisan dibagikan, keempat anak laki-laki itu berpencar dan mulai menetap di pulau masing-masing. Meski berjauhan, mereka tetap menjaga komunikasi dan menjalin hubungan baik sebagai saudara. Masing-masing membangun pemukiman, ladang, dan pelabuhan, serta merangkul masyarakat lokal dengan kasih sayang. Dalam waktu singkat, nama mereka mulai harum sebagai pemimpin yang adil dan pekerja keras. War, Betani, Dohar, dan Muhammad menjadi simbol kejayaan bagi masing-masing pulaunya. Pulau Waigeo yang dipimpin War berkembang pesat, penuh dengan pasar, tambak ikan, dan sawah. Di Salawati, Betani membangun sekolah dan tempat ibadah agar masyarakat hidup lebih teratur dan damai.
Dohar memanfaatkan kekayaan tanah Pulau Lilinta untuk membudidayakan rempah-rempah yang kemudian terkenal hingga ke pulau lain. Sementara Muhammad menjadikan Waiga sebagai pusat spiritual dan perdagangan kecil yang membawa banyak orang datang. 4 pulau itu pun bersinar di bawah kepemimpinan keempat bersaudara. Sementara itu, sang ayah menyaksikan semua perkembangan itu dari kejauhan dengan hati yang tenang. Ia merasa semua usahanya selama ini tak sia-sia. Meski tidak ada Pintole di sampingnya, keempat anak laki-lakinya telah mengisi hidupnya dengan kebanggaan. Saat hari tua semakin mendekat, ia menghabiskan waktu dengan berdoa dan mengenang masa-masa bersama keluarganya. Hingga akhirnya, di suatu pagi yang damai, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya. Kematian sang ayah membawa duka mendalam bagi keluarga dan seluruh masyarakat kampung. Upacara adat pun digelar dengan penuh penghormatan. War, Betani, Dohar, dan Muhammad kembali ke kampung halaman untuk memberi penghormatan terakhir. Mereka mengenakan pakaian putih dan memikul keranda sang ayah bersama para tetua adat. Meski air mata mengalir, mereka mengangkat kepala tinggi sebagai simbol kekuatan dan penerus warisan ayah mereka. Setelah pemakaman, keempat anak itu bersepakat untuk tidak hanya menjaga pulau mereka, tapi juga menjaga satu sama lain. Mereka membentuk ikatan batin dan perjanjian saudara yang kuat, agar tak ada perpecahan di masa depan. Mereka mengadakan pertemuan rutin, saling berbagi hasil bumi dan pengetahuan. Hal ini membuat hubungan antar pulau menjadi sangat harmonis dan saling melengkapi. Dari sini perlahan-lahan muncul sebutan, Tanah Empat Raja. Nama Raja Ampat berasal dari keberadaan 4 raja, War, Betani, Dohar, dan Muhammad, yang masing-masing memimpin satu pulau besar. Meski mereka adalah saudara, masyarakat mulai menyebut mereka derajat karena kebijaksanaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Raja Ampat tidak dibangun atas dasar peperangan, melainkan dari cinta, persaudaraan, dan tanggung jawab. Masyarakat di seluruh kepulauan merasa dilindungi dan dihormati oleh para pemimpin mereka. Raja Ampat berkembang menjadi kawasan yang terkenal akan keindahan alam, kemakmuran rakyat, dan kehidupan harmonis. Hutan-hutan dijaga, laut dijadikan sumber pangan yang lestari, dan tanah-tanah diberdayakan secara bijak. Orang-orang dari pulau lain datang untuk belajar dan berdagang. Raja Ampat pun dikenal sebagai contoh keberhasilan dalam membangun kerajaan dari cinta dan kerja keras. Sebuah warisan dari keluarga sederhana yang diberkati Tuhan. Namun, tak ada yang melupakan satu kisah yang tetap jadi misteri dan cerita turun-temurun, telur keenam yang tak menetas menjadi manusia. Telur itu, yang sejak awal mengeras menjadi batu, tidak dihancurkan atau dibuang. Masyarakat percaya bahwa batu tersebut memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Batu itu kemudian disimpan dengan penuh penghormatan di tempat khusus yang disebut situs Kali Raja. Di sanalah kisah Raja Ampat selalu dimulai dan diakhiri. Batu tersebut diberi nama Kapatnai, sebuah nama sakral yang hanya boleh disebut dalam upacara adat. Kapatnai dianggap sebagai penjaga spiritual yang menjadi penghubung dunia manusia dan dunia leluhur. Ia tidak memiliki suara, namun kehadirannya selalu dirasakan. Batu itu diselimuti kelambu putih dan hanya boleh dilihat sekali setahun dalam upacara besar. Masyarakat meyakini bahwa selama batu itu dijaga, Raja Ampat akan tetap damai. Di kanan dan kiri tempat Kapatnai bersemayam, berdiri 2 batu menhir yang menjulang. Kedua batu ini dikenal dengan nama Man Moro dan Man Metem, penjaga gerbang suci tempat tinggal roh batu. Ketika upacara penggantian kelambu digelar, hanya para keturunan raja yang diperbolehkan masuk. Mereka membawa sesajen, bunga, dan air suci dari sungai Waiko sebagai bagian dari ritual. Semua prosesi dilakukan dengan khidmat dan penuh rasa hormat. Warga kampung akan berkumpul di luar bangunan batu, menyanyikan lagu-lagu adat dan menari dalam lingkaran.
Asap kemenyan mengepul di udara, menandakan bahwa roh leluhur telah hadir menyaksikan ritual. Anak-anak diajarkan untuk duduk diam dan mendengarkan cerita tentang 5 telur ajaib, 5 saudara, dan Raja Ampat. Meski Pintole tak kembali, kisahnya tetap dikenang dengan haru dan rindu. Ia tetap bagian dari sejarah besar keluarga mereka. Pintole sendiri, menurut cerita, hidup bahagia di Pulau Numor. Ia dan kekasihnya membangun kehidupan sederhana yang damai. Meski jauh dari keluarga, ia selalu mengenang masa kecil bersama saudara-saudaranya. Kadang-kadang kabar mengenai dirinya terdengar melalui nelayan atau pedang yang singgah. Dan meski hatinya tak bisa kembali, doanya selalu menyertai saudara-saudaranya di tanah Raja Ampat. Sejak saat itu, masyarakat Papua menjaga baik-baik kisah asal-usul Raja Ampat. Cerita itu bukan hanya dongeng sebelum tidur, tapi kisah nyata yang membentuk identitas mereka. Setiap anak tahu tentang War, Betani, Dohar, Muhammad, dan Pintole. Mereka tahu tentang telur-telur ajaib, sungai Waikau, dan kerang besar yang mengantar cinta. Mereka tahu bahwa raja sejati bukan hanya mereka yang memerintah, tapi yang menjaga dan mencintai.